Halo, kami dari kelompok 5 dari Ilkom kelas D. Kami akan mempresentasikan tugas UAS Dasar Manajemen. Saya Dimas Hadianto Iskandar dan juga berikut adalah teman-teman kelompok saya, yaitu ada Najandra Cita Mahira, ada Lutfia Utami dan juga Yohanes Carlo da Costa. Berikut ini adalah gambaran organisasi perusahaan. Profil perusahaan. Perusahaan ini adalah PT Apanindo, berdirinya pada tahun 2001. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan perkapalan dan perpelabuhanan. Berikut ini adalah website dari PT Apanindo. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadikan konsultan organisasi keamanan yaitu yang diakui atau RSO atau Recognized Security Organization. Kapal fasilitas pelabuhan yang profesional di Indonesia yang sinergi dengan pemerintah dalam pelaksanaan implementasi ISP Score di Indonesia. Misi perusahaan ini adalah melaksanakan penilaian keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara profesional, memberikan bantuan pengembangan perencanaan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan berdasarkan peraturan yang berlaku, melaksanakan pelatihan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan kepada SDM perusahaan yang bersangkutan. Berikut adalah profil narasumber yang berwenang kami wawancara selama ini. Next. Yang pertama adalah teori isu-isu budaya terkini dan pengaruhnya kepada organisasi. Budaya organisasi dibagi menjadi budaya inovatif dan juga budaya responsif pelanggan. Budaya inovatif dicirikan dengan keterlibatan, tantangan, dan juga kebebasan waktu untuk mengembangkan gagasan dalam tujuan penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat, serta keberanian dalam mengambil resiko. Budaya responsif pelanggan yaitu memiliki karyawan yang ramah dan sabar terhadap konsumen. Karyawan juga harus memiliki motivasi yang kuat agar pemberdayaan terhadap karyawan mempunyai peran yang tepat. Tidak hanya itu, tetapi karyawan juga diberikan kebebasan dalam berpendapat. Terdapat sangat banyak perusahaan yang memiliki budaya inovatif, sebagai salah satunya perusahaan yang kami analisis yaitu PT Apanindo. Dapat dilihat melalui visi dan misi yang ada di dalam perusahaannya, yaitu menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan pelayanan yang terbaik sebagai contoh dari budaya inovatif, yang artinya perusahaan mempengaruhi kinerja karyawan. Dapat disimpulkan bahwa dalam wawancara perusahaan dan penelitian perusahaan ini merupakan sistem kerja dan nilai yang dianut oleh para semua staf dan karyawan perusahaan. Teori pengambilan keputusan. Menurut Robbins, pengambilan keputusan merupakan pemutusan untuk memilih di antara dua ataupun lebih pilihan. Dalam mengambil keputusan, terdapat berbagai macam pilihan, oleh karena itu diharuskan mengambil keputusan antar organisasi untuk mengetahui suara terbanyak agar dengan mudah dan cepat dalam memilih suatu pilihan. Robbins juga menyatakan bahwa pembuatan keputusan merupakan proses yang meliputi 8 tahapan, di antaranya yang termasuk adalah identifikasi, formulasi masalah, memilih salah satu alternatif, dan mengevaluasi efektivitas dari keputusan tersebut. Narasumber mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, PT Yapanindo menggunakan cara musyawarah dalam melakukan penanaman saham. PT Yapanindo juga menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah agar mendapatkan solusi terbaik bagi perusahaannya, dan juga melakukan musyawarah terhadap karyawan agar tetap terjaga komunikasi antar karyawan dan pemimpin. Pada pengambilan suatu keputusan harus disertai dengan prosedur dan metode, serta memiliki informasi yang akurat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa PT Yapanindo memakai teknik perkembangan dan informasi. Adalah teori motivasi. Dijelaskan bahwa teori motivasi memiliki beberapa macam teori, seperti teori awal motivasi.
orang-orang yang berasumsi bahwa para pekerja hanya memiliki ambisi yang sedikit. Tidak menyukai pekerjaan, terkesan menghindar dari tanggung jawab. Harus mendapat perhatian yang ketat agar dapat bekerja secara efektif. Namun teori Y memiliki definisi yang berbeda, yaitu lebih kepada pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan menikmati pekerjaannya, mencari serta menerima tanggung jawab, dan juga mempraktikkan pengarahan diri. Menurut narasumber, pemimpin PT Yapanindo memiliki cara tersendiri dalam memberi motivasi kepada masing-masing karyawan. Pemimpin memberikan motivasi melalui bentuk apresiasi terhadap progres kerja yang dicapai oleh para pekerja. Pemimpin juga memperhatikan para karyawannya dengan membimbing dan mengarahkan para pekerja agar dapat bekerja lebih baik. Pemimpin memberikan saran serta nasihat kepada para karyawan agar lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Tidak lupa juga pemimpin selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Permasalahan ini dapat digolongkan ke dalam teori Y, karena pemimpin dari PT Yapanindo yang memotivasi para karyawannya agar tetap semangat. Dapat disimpulkan bahwa PT Yapanindo memakai budaya inovatif kepada para konsumen karena para karyawan diberikan kebebasan dalam berpendapat. PT Yapanindo belum sampai pada tahap go global, namun kinerja yang dimiliki para karyawan PT Yapanindo sangat cekatan. Selain itu, PT Yapanindo menggunakan beberapa kebijakan dalam mengambil keputusan dan juga menggunakan cara musyawarah agar mencapai mufakat dengan tujuan tidak terjadinya perbedaan pendapat. PT Yapanindo juga sangat memotivasi para karyawan agar dapat bekerja dengan baik, menyukai pekerjaannya, dan juga tetap menjalankan tanggung jawab yang sesuai dengan yang ditetapkan. Saran, PT Yapanindo merupakan perusahaan yang berbasis dalam bidang perkapalan dan juga pelabuhan yang tentunya sudah menjalin banyak hubungan dengan banyak perusahaan di bidang tersebut. PT Yapanindo merupakan salah satu perusahaan yang termasuk ke dalam isu-isu budaya terkini, pengambilan keputusan hingga memberi motivasi kepada karyawan. Diharapkan bahwa PT Yapanindo dapat go global agar hubungan kerjasama menjadi lebih luas dan PT Yapanindo dikenal oleh banyak masyarakat. Kami juga mengharapkan para pegawai ataupun staf lain di dalam PT Yapanindo dapat kerja dengan semangat dan aman, bekerja dalam kondisi yang sangat memperhatikan seperti sekarang ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.